Halo semuanya, balik lagi dengan Kuklas Hobby. Di video kali ini, kita akan unboxing dan review untuk Nendoroid Panda dari Jujutsu Kaisen. Sebelumnya saya sudah pernah unboxing untuk beberapa Nendoroid figur dari Jujutsu Kaisen. Jika kalian mau lihat playlist dari Jujutsu Kaisen figur yang pernah saya unboxing dan review, kalian bisa lihat linknya di atas ini ya. Di video kali ini, kita mau lihat Nendoroid si Panda seperti apa. Lihat sama-sama ya. Oke, untuk boxnya ini box Nendoroid yang agak lebar dan menurut saya ini cukup standar ya, tapi untuk Nendoroid boxnya. Dan mungkin ada satu hal yang menarik yang bikin saya lumayan excited dengan figur Panda ini setelah saya unboxing. Nanti saya akan bahas lebih lanjut pas kita lihat parts-parts dari figur ini ya. Ini adalah semua parts yang datang dengan figur ini. Jadi untuk base-nya kalian bisa lihat itu di bagian belakang lumayan besar juga base-nya. Ini untuk parts-partsnya saya bilang lumayan cukup banyak ya untuk Nendoroid Panda ini ya. Jadi cukup bagus untuk jumlah dari partsnya. Ini untuk instruction-nya. Menurut saya instruction-nya dibaca aja, walaupun simple, menurut saya dibaca aja terutama karena memang ada yang berbeda sedikit dari figur Panda ini ya. Oke, untuk articulation-nya ini menurut saya oke ya, bisa dibilang ini bukan standar Nendoroid figure articulation. Untuk tangannya nggak ada articulation lagi di bagian joint, nggak ada dua joint di situ, jadi cuma satu, geraknya cuma kayak begini. Dan yang menarik adalah dari kakinya. Kakinya ini dari magnet yang nempel dengan body partnya. Ya, jadi ini salah satu yang menarik dari figur ini dan menurut saya suatu hal yang sangat bagus karena buat saya ini, saya nggak tahu kalau figur lain udah pernah ada seperti ini, tapi figur Nendoroid yang pakai magnet seperti ini untuk bagian dari leg part ini baru pertama buat saya, dan ini cukup menarik ya. Untuk dari segi penampilan, menurut saya ini juga sudah cukup bagus. Dari Pandai sendiri sudah mirip dengan yang kita lihat di anime dari Jujutsu Kaisen. Dan overall untuk dari looks, untuk mukanya, badannya, dan untuk pas-pas dari figurnya, overall sih menurut saya juga sudah cukup bagus ya. Dan seperti saya bilang tadi, walaupun ini sangat menarik, tapi ada juga kekurangan yang menurut saya dari figur ini ya. Nanti mungkin saya akan bahas lebih lanjut pas saya review di dekat-dekat akhir video untuk figur ini ya. Overall untuk penampilan saya cukup puas. Ini untuk extra face partnya. Oh tadi dia yang mukanya tersenyum baik-baik, kalau ini dia lagi battle pose ya. Ini saya suka, ada dua macam muka yang berbeda drastis dan dari satu figur ya. Lalu kita ada miniatur si Panda, atau ini Panda pas masih kecil, quote and quote ya. Karena nanti kalian tahulah Panda ini sebenarnya apa kalau kalian nonton atau baca. Overall secara penampilan menurut saya ini sudah cukup oke. Secara sculpting dan painting sudah cukup oke. Nggak ada artikulasi dari figur mini Panda ini ya. Jadi ini untuk benar-benar dipajang aja. Lalu ini untuk arm partnya, ini yang di bagian tangannya ada bolongan untuk masukin tali dari balonnya. Jadi ini adalah arm part yang kalian pakai untuk posein dengan balonnya ya. Lalu dapat dua arm part dengan glove-nya yang ada logo pandanya di situ. Overall ini cukup oke juga untuk logonya ada di situ. Juga kelihatan bagus dan overall warna sculpting painting menurut saya juga sudah cukup oke. Lalu ini yang satu lagi, ini kedua arm part yang memang kalian bisa pakai pas dia untuk memegang sign-nya dia yang ada tulisan pandanya. Nanti kita lihat akan sign-nya sebentar lagi ya. Dan ini adalah kedua extra leg part-nya. Ini bisa dipakein buat dia dalam posisi duduk, jadi lebih bagus. Ini of course ada magnet juga ya. Lalu ini adalah balonnya. Balonnya ini fully sculpted, nggak bisa digerakkan sama sekali, nggak ada articulationnya, dan menurut saya ini sudah cukup bagus secara penampilan dan pakainya juga sangat simple dengan arm part yang tadi saya bilang ya. Jadi overall secara penampilan oke, dan untuk pakai juga gampang. Ini armbandnya yang I Love Panda. Di sini secara sculpting juga sudah oke, standar untuk Nendoroid part, dan warnanya juga kelihatan bagus. Menurut saya armbandnya ini sudah kelihatan oke ya buat saya ya. Lalu ini sign-nya yang ada tulisan Panda. Jadi kalian bisa pakai arm part yang tadi saya bilang untuk
posein dengan sign panda ini ya. Ini extra joinnya, ini standnya, dan untuk base-nya sama seperti Jujutsu Kaisen Android lainnya, ada artnya di situ, dan ini ada mukanya panda di sini ya. Oke, kita akan bikin pose, tapi sebelumnya saya mau kasih lihat gimana cara pakai untuk balonnya ke armpit yang ini. Tadi saya sudah bilang ada lubang di tangannya, tinggal dimasukin aja bagian tali dari balonnya, sangat straightforward sekali ya. Lalu kita akan ganti juga face partnya dengan yang Angry Battle Pose itu, dan nanti saya akan juga ganti untuk hand part, arm partnya, karena ini nggak ada hand part ya, dia cuma ada arm part di sini karena nggak ada artikulasi lagi, dan jadi nggak ada hand partnya. Saya akan ganti dengan yang ada glove, panda glove-nya ini ya, seperti ini kira-kira untuk arm partnya. Dan untuk kakinya saya cuman ini bukan pose yang mau saya bikin, tapi saya mau kasih lihat untuk yang ini dipakai seperti ini ya. Jadi kalian bikin dia dalam posisi pose duduk dengan dua extra leg part ini, dan di masing-masing kaki ada tulisannya R untuk right dan L untuk left, jadi kalian nggak ketukar yang mana yang kiri mana yang kanan ya. Ya, kalau sudah kita tinggal pasang aja figurnya ke stand dan base-nya, dan seperti ini pose yang mau bikin di video ini, dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Nendoroid Panda dari Jujutsu Kaisen. Untuk size comparison, yang pertama dengan Nendoroid Maki Zenin, lalu dengan Nendoroid Yuta Okotsu, lalu dengan Esa Figuarts Nobara Kugisaki, yang terakhir dengan Figma Yuji Tadori. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review dari figur Nendoroid Panda ini. Overall, secara penampilan, saya cukup puas. Dari sisi kemiripan, sudah mirip dengan yang kita lihat di animenya. Dan overall untuk sculpting dan painting, menurut saya untuk figurnya dan untuk parts-parts dari figurnya, ini sudah bagus. Dari sisi artikulasi, ini bukan standar Nendoroid articulation. Untuk bagian tangannya hanya ada arm part, jadi nggak ada extra articulation di armnya, nggak ada hand partnya juga. Untuk head partnya oke. Dan untuk kakinya ini dari magnet, jadi ini something yang different. Buat saya ada pro and cons-nya, karena nggak ada extra articulation di tangan, jadi jika kalian mau arahin kedua arm partnya ke atas, agak kebentok dengan face partnya yang lumayan besar. Dan untuk kakinya dari magnet, sometimes jika kalian mau berdiriin dengan standnya, kakinya itu akan kegeser ke kanan kiri, jadi kelihatan nggak sturdy. Itu aja minusnya. Tapi overall, I think this is a very interesting figure, sesuatu yang berbeda buat saya, jadi ini menarik untuk figurnya. Buat saya figur ini lumayan recommended buat Anda yang suka Jujutsu Kaisen. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review kita di kali ini. Gimana menurut kalian untuk Nendoroid Panda ini? Apakah secara penampilan bagus? Dan apakah arm part yang seperti itu, yang tidak ada hand partnya, nggak ada extra articulation? Dan untuk kaki yang dari magnet, apakah menurut kalian ini menarik dan bikin video figur ini jadi bagus? Buat saya, seperti saya bilang tadi, ada pros and cons-nya, tapi tetap buat saya ini adalah suatu figur yang menarik, walaupun ada minusnya ya. Jadi ada feeling ini something yang different, jadi lumayan menarik buat saya untuk figur dari Nendoroid Panda ini. Tapi gimana menurut kalian? Karena jujur saya nggak punya Nendoroid lain yang pakai magnet seperti ini untuk hand atau leg partnya atau arm partnya, jadi something different for me. Jadi jika mungkin buat kalian yang sudah pernah ada Nendoroid seperti itu, jika ada, let me know about it, Nendoroid apa, dan apakah kalian suka dengan Nendoroid Panda ini. Dan untuk next video, saya ada dua pilihan, antara saya akan unboxing dan review untuk Figma Satoru Gojo, atau saya akan figure pre-order round up. Nanti saya akan decide, dan saya akan kasih tahu juga di community post ya. Dan saya juga mau bilang bahwa figure haul saya yang dari bulan Desember sudah datang dari Ami-Ami. Jadi mungkin ada beberapa figur yang dari bulan November punya, saya nggak, kalau secara order sih mungkin saya selesaiin dulu yang semua rilis dari November, lalu saya move on yang ke Desember rilis. Tapi ada beberapa figur yang sudah saya lumayan excited untuk unboxing dan review, jadi saya akan selang-selingin antara yang November dan Desember rilis, sampai of course yang November akan habis semua, yang rilis dari November saya akan habis unboxing dan review, tapi saya akan seling-selingin nggak in order ya.
Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti decision saya. Jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.